apa kabar? Salam sehat semua. Ya, senang hari ini adik-adik? Gembira hari ini? Sukacita semua. Oh ya adik-adik, Bunda Esti lupa kalau Bunda Esti mengajak teman. Koko. Iya Bunda. Koko, kamu perkenalkan dulu ya dengan teman-teman di rumah. Supaya teman-teman juga tahu hari ini Koko mendampingi Bunda Esti ya. Baik Bunda. Teman-teman, perkenalkan, namaku Koko. Aku mendampingi Bunda Esti hari ini dalam acara pendalaman iman. Ya, baiklah Koko, terima kasih ya. Nah, sekarang Koko duduk dulu dengan manis biar Bunda bisa menginformasikan kepada teman-teman di rumah, ya. Baik, Bunda. Nah, adik-adik di rumah, tadi Bunda mengajak teman Bunda namanya Koko. Ya. Bunda mau tanya dulu kepada adik-adik di rumah. Adik-adik ingat enggak bulan ini bulan apa? Betul, bulan September. Nah, biasanya di bulan September itu disebut juga bulan apa ya adik-adik? Coba diingat-ingat. Oh iya tuh, teman kita ada yang jawab. Bulan Kitab Suci Nasional. Hebat, berarti kalian anak yang cerdas. Masih ingat bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Lagi Bunda mau tanya, dalam bulan Kitab Suci Nasional biasanya adik-adik Pia mengadakan apa ya? Setiap kali kita pertemuan di aula gereja. Ada yang ingat? Betul, pendalaman iman. Ya masih ingat adik-adik ya. Nah, kalau dulu kita pendalaman iman, kita berkumpul di aula, bergembira bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama. Tapi untuk pendalaman iman kali ini kita lewat YouTube ya, adik-adik bisa menyaksikan lewat YouTube. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pada inti, nanti Bunda akan infokan dulu perlengkapan apa saja yang harus adik-adik persiapkan ya. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa atau kepada kakak atau kepada siapa saja untuk mempersiapkan yang pertama kitab suci. Jangan lupa ya, kitab suci. Yang kedua, adik-adik mempersiapkan kertas untuk kegiatan kita nanti. Bisa kertas HVS, kertas karton ya yang agak tebal. Terus gunting. Ya, gunting. Pensil. Satu lagi lem. Nah, adik-adik, marilah sebelum kita melanjutkan dengan doa pembuka, marilah kita bergembira bersama dulu. Kita bernyanyi dengan riang yang akan dipandu oleh Kak Wastria dan Bunda Harapan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala
Astria dan Bunda Harapan. Iya Koko, mereka memang bagus nyanyinya. Koko senang? Senang Bunda. Koko tadi ikut nyanyi? Ikut. Koko sampai capek loh. Ya sudah, sekarang kita akan mulai berdoa. Koko duduk yang manis. Yuk ajak teman-teman di sana yuk. Supaya teman-teman juga duduk yang manis ya. Iya Bunda. Teman-teman, yuk kita semua duduk yang manis yuk. Kita akan berdoa bersama. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Duduk yang rapi ya teman-teman. Nah adik-adik, duduk yang rapi ya. Duduk yang manis. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Yuk sambil bernyanyi juga ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kling-kling ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Pejamkan mata kalian. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Kami mohon, berkatilah dan terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu tentang Allah adalah kasih, sehingga kami siap melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya Bunda Esti mau membacakan kitab suci. Allah adalah kasih. Pembacaan dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghukuman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, Bunda Esti sudah membacakan sabda Tuhan tadi ya. Semoga adik-adik bisa memahami apa isi dari bacaan tersebut. Adik-adik boleh minta bantuan kepada papa mama di rumah supaya papa mama juga bisa menjelaskan apa isi dari bacaan tersebut. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, mari kita akan membuat sebuah gambar hati dengan kertas tadi yang putih. Kita akan menggambar hati, dan di tengah-tengah gambar tersebut kita akan menulis Allah adalah kasih. Seperti ini. Adik-adik bisa lihat gambar hati besar ya. Di tengah-tengah sudah Bunda tulis Allah adalah kasih. Ya adik-adik ya. Setelah itu kita boleh menghias gambar hati ini dengan berbagai macam hiasan. Ya. Bunda tadi sudah mempersiapkan potongan-potongan dari kertas warna. Misalkan kertas warna gambar hati. Nanti kita tempel kertas warna bentuk segitiga atau berbagai macam bentuk. Boleh ya adik-adik ya. Bebas adik-adik mengekspresikan mau bentuk apa. Yuk kita buat bareng-bareng ya. Yuk, ini seperti ini contohnya ya.
Kita tempel boleh. Ya, yuk kita tempel bersama-sama. Iya. Terus boleh warna kuning, boleh warna ungu dengan kertas warna. Atau kalau tidak ada kertas warna, boleh juga dengan mewarnai saja. Ya, mewarnai saja gambar hati tersebut. Ya. Terus nanti berbagai macam bentuk-bentuk juga adik-adik warnai, ditulis saja ya, pakai pensil boleh digambar. Nah, nanti kita tempel-tempel, terserah adik-adik mau bagaimana menempelnya. Yang penting ada hiasan-hiasan. Nah, seperti ini contohnya adik-adik. Nih, seperti ini. Boleh, masih banyak lagi hiasan-hiasan yang lain. Misalkan bola-bola, tempel juga. Misalkan segi 4, segitiga atau bintang juga boleh. Supaya gambar hati ini menjadi bagus dan indah. Ya, setelah jadi seperti ini, kita akan gunting adik-adik. Kita ambil gunting. Ingat ya adik-adik, kita harus pelan-pelan. Kita harus hati-hati memegang gunting. Adik-adik boleh didampingi papa mama dalam memegang gunting ya. Harus hati-hati. Yuk kita potong sama-sama ya adik-adik ya. Nah, kita akan potong. Ini adik-adik harus tetap hati-hati dalam memegang gunting. Seperti ini adik-adik. Bagus enggak? Cantik ya? Nah, ini nanti bisa adik-adik tempel di kamar. Ya, di tembok, di dinding boleh ya, atau di lemari. Adik-adik kan suka tempel-tempel ya. Iya, boleh ditempel. Nah, tulisannya ini nanti bisa diwarna-warni supaya lebih cantik lagi. Nih seperti ini ya, adik-adik minta dibantu sama papa mama ya, supaya didampingi ya. Nah adik-adik, ini adalah kegiatan kita untuk pertemuan yang pertama ini. Untuk selanjutnya, ada pesan dari bacaan di atas. Adik-adik yang kekasih, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita melalui orang tua, bapak ibu guru di rumah, dan teman-teman. Juga melalui matahari, bulan, udara yang kita hirup setiap hari, dan sebagainya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Allah selalu mengasihi kita, kita pun diajak untuk mengasihi sesama. Nah, adik-adik, untuk aksi adik-adik di rumah, Bunda akan memberi pertanyaan kepada adik-adik. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengasihi Tuhan, orang tua, guru-guru kalian, dan teman-teman di rumah? Ya, Bunda ulangi. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengasihi Tuhan, orang tua, guru-guru, dan teman-teman kalian? Adik-adik boleh tanyakan kepada papa mama. Itu menjadi aksi kalian selama 1 minggu ke depan. Ya, supaya adik-adik bisa memahami apa isi dalam bacaan tadi. Nah, adik-adik, demikianlah pertemuan pertama pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dulu. Dan jangan lupa adik-adik, setelah kita doa nanti, kita akan bergembira bersama lagi, bernyanyi bersama lagi dengan Kak Wastria
dan Bunda Harapan. Yuk kalian duduk yang manis kembali ya. Duduk yang rapi. Jangan boleh lari-larian ya. Harus duduk dengan tenang karena kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Yuk kita mulai berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajar kami agar berbagi kasih kepada sesama. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat melakukan kehendak-Mu. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, sekian dulu pertemuan kita untuk yang pertama ini. Dan oh iya, adik-adik, Koko beri salam kepada teman-teman yuk sebelum kita undur diri. Jangan lupa ya, sebentar lagi kita akan bernyanyi kembali ya. Iya Bunda, yuk. Salam teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak.